Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman rahimakumullah, di hari Sabtu ya, malam Ahad ini kita kembali ngaji terkait dengan sirah nabawiyah. Dan ini tidak terasa ya, ternyata kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bahkan bukan cuma di bulan Sya'ban tapi sudah di hampir penghujung bulan Sya'ban. Sebab bentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jadi mari kita niatkan ini sebagai bekal kita untuk tarhib menyambut bulan Ramadan, bukan hanya sebatas dengan semangat secara fisik, tapi juga rohani harus kita perhatikan. Sehingga Ramadan tahun ini harapan kita lebih baik daripada tahun lalu. Jangan sampai sama, jangan pula sampai lebih buruk. Jadi kita harapkan 1445 Hijriah ini Ramadan begitu berkesan bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, semoga Engkau berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang mencintai beliau. Dan semoga kita juga termasuk di antara umat yang setia, istiqomah, serta juga mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di hari ini kita akan mendiskusikan bagian dari sirah nabawiyah. Tapi tentunya ini lebih tepatnya adalah bahasannya sebelum Nabi diutus sebelumnya. Jadi kita ingin coba mengetahui seberapa pentingkah Nabi SAW itu diutus. Kita bulan lalu belajar berkaitan dengan bagaimana sebetulnya kondisi orang-orang Arab, baik secara politiknya seperti apa. Kita kenal di Arab atau di daerah kawasan waktu itu, ada di sebelah timur kita mengenal peradaban besar, peradaban Persia. Sedangkan di sebelah barat itu adalah peradaban Romawi. Jadi ada timur dan barat yang terwakili oleh dua peradaban itu. Sedangkan orang-orang yang di Jazirah Arab, ya orang-orang yang di semenanjung Arab, itu mereka relatif tidak punya ikatan dengan dua peradaban itu. Karena mereka sibuk apa ya teman-teman? Ya sibuk dengan kehidupannya, ya dengan gurunnya, dengan ternaknya. Ya hidup yang seperti itu kan sebetulnya hidup yang nyaman gitu ya. Jadi tidak terombang-ambing dengan kesibukan dan hiruk-pikuk yang di luar sana. Dan juga kita tahu bahwa di Jazirah Arab ini belum ada sejarahnya ada penjajahan gitu ya. Tidak ada yang menjajah, karena kalau orang menjajah mungkin kalau nggak mati rugi. Yang mau diambil apanya ya kan. Dulu belum kenal ini minyak gitu ya. Kalau sekarang mungkin ada ketahuan ada minyak, tapi dulu kan nggak ada minyak. Maka teman-teman rahimahullah, sebetulnya kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memilih daratan Arab atau semenanjung Arab itu sebagai tempat risalah itu diturunkan gitu ya. Kenapa kok bukan di Jogja misalnya. Kenapa kok bukan di Indonesia gitu. Tapi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah sendiri yang menjawab dalam Al-Quran bahwa Allah yang lebih tahu di mana risalah itu harus diturunkan. Kita nggak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu ada memang yang bisa kita usahakan dan ada yang tidak bisa kita usahakan. Antum memang bisa pilih, saya mau lahir dari bapak ini, kenapa kok bukan dari bapak itu gitu kan. Bisa nggak milih kayak gitu? Nggak bisa ya. Nah ini berarti ya sudah, kita kita nggak punya peran di situ. Tapi kalau misalnya ada orang mau sukses atau rugi, ya ini kita punya usaha di situ. Kalau kita mau sukses di dunia akhirat, ya kita taati aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada hal-hal yang memang itu tidak bisa kita ikut campur di situ. Murni dari Allah Subhanahu wa taala.
Sama halnya dengan ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, ya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu mana tempat yang pantas, siapa orang yang pantas untuk menjadi nabi dan rasul. Berat loh jadi nabi dan rasul, itu tidak mudah. Ya, makanya tidak ada orang-orang yang bercita-cita menjadi apa? Yang aku banyak, yang aku ada. Yang aku ada, dan parahnya lagi ada yang mengikuti. Ini kan. Jadi tahu, makanya kadang kita ini perlu untuk mengedukasi di masyarakat bahwa ya sudah jelas bahwasanya la nabiyya wala rasul ba'da. Itu ya, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Tapi ada aja orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Tentunya tidak hanya di tempat kita di Indonesia, tapi bahkan di beberapa negara yang lain pun ada seperti itu. Dan itu memang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Diyanatul Arab, ya. Apa sih kepercayaan atau agama orang-orang Arab pra Islam ataupun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita ingin mengetahui seberapa penting Allah Subhanahu wa taala utus Nabi itu di Jazirah Arab. Memang seperti apa dulu kondisinya secara keagamaannya, kepercayaannya itu apa? Kalau kita berbicara tentang din, ya, agama, sebetulnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir, mereka sepakat dakwahnya apa? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mentauhidkan Allah, itu semuanya. Nabi Isa mengajak kita untuk mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Ibrahim sekalipun yang diklaim oleh banyak aliran itu, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifah Muslimah. Itu kan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Karena memang sejak dulu diklaim, ya, ini milik kita, misalnya orang Nasrani, ini milik kita orang Yahudi. Walakin kana Hanifah Muslimah. Allah yang menegaskan bahwa tapi Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, ya, lurus dan muslim. Fix, berarti Nabi Ibrahim juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyembah kepada patung, ya, enggak nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman rahimakumullah, apa yang disebutkan terkait dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arab zaman itu. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum, kana mu'azzamul Arab yadiduna bidini Ibrahim alaihissalam mundu an nasya'at dzurriyyatuhu fi Makkah. Jadi sejak dulu orang Arab itu agamanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi apa itu? Agama apa? Agama tauhid, Hanif, ya. Agama yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulunya orang Arab, ya, itu mereka mu'zam itu artinya kebanyakan, ya, mayoritas lah, ya, yang menyembah selain itu ada, cuman mayoritas ya dinuna bidini Ibrahim. Mereka semuanya itu kebanyakan mayoritas menyembahnya dengan sesembahan Ibrahim, berarti Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Sejak tumbuh dan berkembangnya keturunan Ibrahim di Mekah. Kisahnya tentu kita tahu, ya, ketika Ismail alaihissalam ditinggal bersama dengan ibunda Hajar. Nah, waktu itu ditinggal. Mekah waktu itu belum ada gedung-gedung, ya. Itu hanya tanah yang tandus, tidak ada apapun. Tidak ada apapun, tidak ada air, tidak ada pohon, semuanya nggak ada. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah Mekah. Bayangkan kalau misal nih ada seorang suami kemudian nggak ngasih sangu, misalnya nggak ngasih uang kepada anak dan istrinya, anaknya masih sangat kecil, di tempat yang itu udah nggak ada akses kemana-mana. Nah, itu perasaan kita seperti apa? Kita lebih kasihan kepada keluarga atau kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Disinilah ujiannya akan diuji seseorang itu. Ketaatannya kepada Allah akan diuji di sini, teman-teman.
Jadi memang iman itu membutuhkan apa? Ujian. Dan setiap orang ujiannya apa? Macam-macam dan berbeda-beda. Ujiannya orang kaya nggak beda dengan ujiannya orang yang miskin misalnya. Ujiannya orang yang punya kedudukan tidak sama dengan ujiannya orang yang tidak punya kedudukan. Ujiannya seorang pemimpin beda dengan ujiannya seorang yang dipimpin. Itu semuanya sudah beda-beda. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu ngasih ujian kepada kita sesuai dengan porsinya. Ini kalau ada truk, tulisannya ini batas maksimum 2 ton. Nggak mungkin akan diisi berapa? 3 ton. Karena memang batasnya 2 ton. Truk yang lain misalnya kontainer, dia bisa untuk mengangkut muatan 3 ton. Nah, berarti yang ini cuma 2 ton maksimal. Ya udah akan diberikan beban berapa? 2 ton. Yang itu karena batas maksimumnya adalah 3 ton, ya sudah dikasih 3 ton. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat ujian seperti itu. Akhirnya ya karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, ini kemudian ditinggal. Tapi ketika mendengarkan jawaban dari Nabi Ibrahim, siapa yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, Allah. Udah, mereka tenang. Kalau yang memerintahkan adalah Allah, maka tidak akan dikecewakan. Kalau manusia ini bisanya cuma nebar janji, bisanya cuma ngasih harapan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu pasti janjinya akan berlaku. Jadi jamaah Allah, sekali lagi, sejak datangnya Nabi Ibrahim salam dan kemudian keturunannya itu berkembang dan bertumbuh di situ, itu orang-orang Arab mayoritas mereka itu beragama Islam. Wa antasharat fi jaziratil Arab. Dari Mekah, sumbunya di situ, sumbernya di situ, kemudian menyebar luas kemanapun. Jadi Jazirah Arab pada zaman itu, ya pasca Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fakanu ya'buduna Allah wa yuwahhidunahu wa yaltazimuna bi sya'airi dinihi al-hanif. Jadi dulu mereka itu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hatta tala alaihimul amad. Tapi ternyata waktu berjalan, wa nasu hadzam mimma dzukkiru bihi. Lambat laun mereka lupa dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Orang kalau kelamaan nggak ngaji, nggak belajar, itu kadang lupa aja, Pak. Yang sering ngaji aja lupa, apalagi yang apa? Nggak ngaji aja, Pak. Buktinya di sini, ketika mereka ini ya sudah lama beribadah kepada Allah, tapi yang namanya iman kan kadang naik dan kadang turun. Tapi seringnya, gimana seringnya? Seringnya apa ini? Seringnya turun atau naik? Ya, Masya Allah. Ya memang seperti itu ya. Namanya iman itu kadang naik dan kadang turun. Nah, akhirnya setelah lama mereka lupa dengan ajaran yang masih murni. Makanya iman itu perlu dirawat, perlu dijaga. Oleh karena itu, teman-teman rahmatullah, Nabi SAW itu mempermisalkan iman itu seperti pakaian. Innal iman la yakhlaq. Iman itu bisa usang, seperti pakaian yang usang. Pakaian kalau sering dipakai mungkin warnanya bisa berubah. Dari dulunya putih bisa jadi ya macam-macam, kotor. Maka pakaian itu perlu dicuci dan sebagainya. Begitu juga dengan iman, jemaah. Iman ini perlu untuk kita rawat. Kita hanya sekarang mungkin dengan modernitas seperti ini kita lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya itu materi. Tapi kita lupa bahwa kita ini bukan hanya terdiri dari fisik. Ada roh yang harus kita jaga. Roh itu semakin lama kita tinggalkan, lupa. Mereka yang dulunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi lama-kelamaan setan tidak akan pernah tidur, hawa nafsu yang mengajak kita untuk berbuat buruk, akhirnya mereka lupa. Di saat seperti inilah, datang setan untuk mengajak kita berbuat buruk. Makanya jamaah Allah, bisikan setan itu kuat kapan? Ketika kita sedang lupa, lalai.
Bisikan setan itu kuat ketika kita sedang lalai. Apalagi kalau sedang gabut misalnya. Itu kan biasanya datang kesempatan untuk bermaksiat ketika apa? Kita sedang lalai. Disitulah setan pintar cari waktu. Kadang kita ini dibodohi sama setan. Setan pintar cari waktu, momennya tepat. Wah, ini kayaknya lagi futur nih. Ini imannya lagi down. Ini kayaknya lagi susah. Ini kayaknya lagi dapat masalah. Nah, disitulah celah masuk setan. Makanya diantara perantap setan itu adalah tahzin. Ketika orang sedang sedih, jamaah. Nah, itu masuk di situ. Lalai juga sama. Lupa, akhirnya setan mengembuskan kepada mereka bisikan-bisikan untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa annahum baqiya fihim tauhid. Tapi meskipun sudah tidak murni lagi, masih tetap ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa iddatu sya'airi min hadzal din. Nah, meskipun sudah lama ya, banyak yang terlupakan. Banyak yang sudah dilupakan berupa perintah-perintah ajaran agama Islam. Tapi tetap masih ada syariat-syariat yang mereka kerjakan. Hatta ja'a Amr bin Luhai. Nah, kemudian sampai datang seseorang yang bernama Amr bin Luhai, Rais Khuza'ah. Ini adalah pemimpin kabilah Khuza'ah, jemaah. Ini nama penting ini. Amr bin Luhai itu adalah orang yang pertama kali mendatangkan berhala di Mekah. Itu Amr bin Luhai. Ini jasa atau apa nih, jemaah? Prestasi atau apa ini kira-kira? Enggak prestasi ya. Jadi orang yang pertama kali ya membawa dan memperkenalkan patung ataupun berhala di Jazirah Arab, atau lebih tepatnya di Mekah. Ja'a Amr bin Luhai Rais Khuza'ah wa kana qad nasha'a ala amrin azim minal ma'ruf was sadaqah wal hirsi ala umuriddin. Dulunya, teman-teman rahimahullah, orang ini adalah orang yang sangat taat. Ya, jangan sombong kita ini. Kalau kita sudah berada dalam level tertentu, jangan pernah sombong. Oh, ini pasti saya selamat, surga sudah kelihatan. Jangan kayak gitu. Ini Amr bin Luhai itu adalah orang yang dikenal dengan ketaatannya, dikenal dengan kesalehannya, bahkan ahli sedekah, bahkan wal hirsi ala umuriddin, taat beragama, agamis gitulah. Tapi yang namanya setan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Ya kan? Kalau orang sudah ahli maksiat, setan nggak akan ganggu, teman-teman. Setan akan ganggu siapa? Orang yang ahli ibadah. Makanya baru takbir aja, Allahu Akbar, pikirannya sudah kemana-mana. Baru takbir. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Maka jamaah rahimahullah, sekali lagi, jangan pernah kita itu hanya mengandalkan ibadah yang kita miliki, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Luhai dulunya adalah orang yang taat. Fa ahabbahun nas wa danu lahu. Ini orang yang dulu cintai ya oleh manusia pada saat itu, bahkan juga mereka menaati Amr bin Luhai ini. Nah, biasanya orang itu akan nurut kepada kita kalau kita berbuat baik kepada orang tersebut. Biasanya kayak gitu. Tapi jangan pernah kita ini memberi tujuannya untuk jadi orang yang ditaati kayak gitu. Itu salah niat, jemaah. Tapi manusia itu punya apa? Sifat berterima kasih. Itu tabiat manusia. Sadar nggak sadar kita punya sifat itu, teman-teman. Biasanya kita ini akan balas jasa, balas budi kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Karena Amr bin Luhai inilah orang yang dikenal sebagai ahli sedekah, suka memberi. Nah, maka orang cinta dengan suka seperti ini. Dhannan minhum annahu min akabidil ulama wa afadilil awliya. Mereka mengira ini adalah Amr bin Luhai ini karena dikenal kesolehannya, maka dianggap sebagai ulama pada zaman itu, pada masa itu tentunya. Thumma innahu safara ila Syam. Awal mula kisahnya, yang dulunya adalah orang yang salih, orang yang sangat taat dan komitmen terhadap agama, akhirnya kemudian beliau safar ke Syam. Syam itu sebelah mananya? Berarti sebelah utara ya. Kalau sekarang mungkin beberapa negara sudah terpecahkan, ada Suriah, ada Palestina ya.
ada Lebanon, ada Yordania. Itu dulu namanya Syam. Jadi Syam itu adalah kawasan ya, kawasan. Tsumma innahu safara ila Syam. Kemudian safar ke Syam. Fara'ahum ya'buduna al-authan. Ketika sampai di Syam, apa yang terjadi? Ternyata Amr bin Luhai ini melihat pemandangan yang tidak dilihat di mana? Di Jazirah Arab. Beliau melihat ternyata orang-orang Syam ini menyembah authan, patung berhala. Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan. Akhirnya setan di sini mulai berperan dan menghembuskan dalam hati Amr bin Luhai ini ada sesuatu yang baik. Karena apa? Karena Syam itu dikenal sebagai di antara bumi Nabi. Nah, namanya ini di sinilah. Kemudian Amr bin Luhai beranggapan, oh ini kayaknya adalah warisan nabi-nabi ini kan. Nah, disinilah teman-teman Allah, jangan pernah kita mengandalkan amal soleh yang kita lakukan yang itu tidak seberapa. Sekali lagi, iman kita itu lemah. Tapi yang membuat kita adalah kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh seperti ini saja masih terkena bisikan godaan setan. Bagaimana dengan kita jemaah? Yang ibadah aja belum jelas mungkin ya. Masih belum jelas kapan dan apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Akhirnya apa yang terjadi? Li'anna Syam mahallur rusul wal kutub. Faqadima ma'ahu bihubal. Nah, disitulah kemudian terkena bisikan dan rayuan setan, pulang dari Syam ke Jazirah Arab bukan bawa oleh-oleh makanan, tapi bawa apa jemaah? Bawa hubal. Tahu ya hubal ya? Berhala. Bawa berhala, patung, namanya hubal. Jadi pulang dari Syam ya, itu oleh-olehnya apa? Hubal. Faqadima ma'ahu bihubal wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah, enggak tanggung-tanggung. Ini oleh-oleh ya, tadi hubal tadi, patung tadi, itu kemudian dibawa pulang ke Mekah dan ditaruh di dalam Ka'bah. Kurang apa itu? Bukan ditaruh di rumahnya, tapi ditaruh di dalam Ka'bah. Nah, wada'a ahla Makkah ila syirk billahi fa'ajabu. Subhanallah. Dulunya yang dikenal sebagai orang salih, dulunya yang dikenal sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli sedekah, tapi kemudian berubah jemaah. Makanya doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Jadi diantara doa yang itu sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ada ini. Oh ya. Jazakumullah khairan. Jadi di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah dan teguhkan hati kami di atas agamamu. Ini doa. Jangan kita lewatkan hari kecuali kita sudah membaca doa itu jemaah. Minta sama Allah. Apalagi setiap kita sholat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta doa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Pulang ke Mekah malah bawa oleh-oleh berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Tidak hanya itu, ngajak orang juga untuk menyembahnya. Jadi nggak cuma bawa itu, tapi malah memerintahkan, mengajak untuk menyembah berhala tersebut. Ya orang pada saat itu taat aja karena apa? Dikenal sebagai ahli ibadah. Mungkin ini hasil dari apa? Talabul ilmunya di mana? Di Syam, kemudian pulang mendapatkan ajaran seperti itu. Manusia awam dan kebetulan sudah jaraknya sangat jauh sekali dan sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Ajaran-ajaran yang murni mulai ditinggalkan sehingga mereka kemudian apa? Nurut kepada perintah Amr bin Luhai. Tsumma lam yalbas ahlul Hijaz an tabi'u ahla Makkah. Tidak hanya orang-orang Makkah saja yang mau menuruti ajakan Amr bin Luhai untuk menyembah berhala itu. Tiba-tiba apa? Tersebar ahlu Hijaz. Hijaz itu mana jemaah? Hijaz itu adalah wilayah yang berbatasan dengan Laut Merah. Taif misalnya, Mekah,
Itu namanya Hijaz, Madinah. Jadi bukan hanya orang Mekah, tapi ternyata yang lain pun juga apa? Ikut-ikutan. Gitu ya. Mendingan kalau yang diikuti adalah baik, ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ini bukan apa? Bukan amal jariah ini. Apa namanya? Dosa jariah ya. Ini bukan amal jariah, ini bukan pahala jariah. Makanya jemaah rahimakumullah, orang itu kalau dia mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka dia akan kecipratan pahalanya juga. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri. Maka kalau orang itu mengajak berbuat baik, ngajak orang lain untuk hijrah, ngajak orang lain untuk bertaubat dan sebagainya, dia dapatin pahala. Dia mendapatkan pahala kebaikan itu dan dia juga mendapatkan pahala orang lain. Ini enggak rugi seperti itu, jemaah. Tapi ini berbeda. Ini orang yang mengajak kepada keburukan dan dia juga akan menanggung itu. Kalau yang diajak satu orang dan nurut, nanggung dosa dia. Makanya jemaah, jangan sampai kita ini berusaha jangan kita menjadi kunci pembuka keburukan, tapi jadilah apa? Kunci pembuka kebaikan. Jadi kalau ada orang melihat kita, itu yang diingat misalnya kebaikan, bukan yang diingat malah hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita ini bertemu dengan orang, pertemuannya itu adalah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang terbaik kata Nabi SAW adalah idza ru'u dzukirallah. Di antara orang yang baik itu adalah ketika dilihat maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita seperti itu? Bisa, jemaah. Bisa. Apalagi kalau kita berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang yang baik, kita akan selalu diingatkan menjadi orang baik. Kita bukan orang baik, jemaah, tapi kita berusaha menjadi apa? Orang baik. Kita kan baik karena ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah rahimakumullah, sekali lagi, jadilah kita ini sebagai mafatih lil khair, kunci kebaikan. Maghaliq lisyarr, jadilah kita ini sebagai apa? Penutup keburukan. Jadi kita nih berusaha untuk mencegah kemungkaran, mencegah keburukan. Ada di antara para ulama itu yang sampai disebutkan ketika kita membaca sejarah, biografinya, ada di antara mereka itu yang sampai diceritakan begini. Beliau ini adalah orang yang ketika kita melihatnya, kita tuh ingat akhirat. Ya. Ingat akhirat, jemaah. Melihat orang, ingat akhirat. Ini bukan sesuatu yang berlebihan tentunya ya. Selama tidak sampai mengkultuskan dan mengagungkan dengan berlebihan, bukan. Tapi ya memang ketakwaan itu ya, wajah yang memancarkan ketakwaan itulah yang membuat kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berbuat baik dan sebagainya. Makanya nggak akan rugi ketika kita ini berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang salih. Nah, kita lanjutkan lagi. Orang-orang Hijaz yang mereka inilah di luar Mekah akhirnya ngikutin itu. Apa yang membuat mereka mengikuti orang-orang Mekah? Karena mereka menganggap orang Mekah ini orang-orang soleh. Ya, sekali lagi itu ya. Jadi mereka menganggap ini kan pelayannya Baitullah ini. Ini ibaratnya tetangganya Baitullah. Masa kita nggak ngikutin? Nah, sekali lagi ya. Ini kan bahaya sekali kayak gitu. Bahaya sekali. Nah, ini dosanya, dosa jariahnya nggak berhenti kayak gitu. Wa kana hubal minal aqiq al-ahmar. Nah, kita ingin tahu hubal itu apa sih? Berhala yang terbuat dari batu tapi warnanya agak kemerah-merahan. Jadi batu tapi agak kemerah-merahan. Ala surati insan, tapi bentuknya bentuk manusia. Jadi patung berbentuk manusia dan dari batu yang berwarna merah. Maksurul al-yad al-yumna. Tangan kanannya itu patah. Jadi mungkin karena jatuh atau apa, yang tangan kanan sudah patah. Adrakathu Quraisy kadzalika faja'alu lahu yaddan min dzahab. Akhirnya karena Quraisy ini kaya, tangan kanan yang patah tadi diganti dengan apa? Zahab, dengan emas. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Tuhannya aja diperhatikan kayak gitu. Sesembahannya diperhatikan seperti itu, dibuat tangannya dari zahab, dari emas. Wa kana awwalu sanamin lil musyrikin. Ini adalah berhala pertama bagi orang-orang
Mekah. Yang dibawa oleh siapa teman-teman? Amr bin Luhai. Makanya nanti kalau punya anak atau ditanya, ya jangan kasih nama apa? Amr bin Luhai. Ini nama Arab betul, tapi orang yang pertama kali membawa apa? Mau berhala, yang memperkenalkan berhala di kawasan Mekah. Sangat diagungkan, ya, kemudian juga sangat disucikan pada zaman itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, teman-teman saya hormati, kita lanjutkan lagi. Ini tentunya adalah salah satu dari berhala yang mereka miliki. Jadi banyak sekali berhala. Dari Hubal tadi yang pertama, kemudian muncullah berhala-berhala lain. Contohnya ada 3 berhala lain yang itu juga cukup besar. Yang pertama yaitu Manah. Kanat li Huzail wa Khuza'ah. Ini berhala miliknya kabilah Huzail dan Khuza'ah. Jadi hampir setiap kabilah itu mereka punya apa? Berhala sendiri. Ya. Kalau yang di Mekah kita kenal ada Hubal yang di dalam Ka'bah. Di kabilah Khuza'ah dan Huzail itu ada namanya Manah. Kemudian ada juga yang kedua namanya Al-Lat. Fi Taif, ini Taif. Taif itu kalau di mana? Di dekat Mekah itu daerahnya agak tinggi. Jadi kalau Taif itu adalah Bogornya Indonesia gitu lah. Jadi kalau di Jogja kayak Kaliurang. Di Mekah panas karena dia lembah, batu-batuan, ya, jarang tanaman. Tapi kalau Taif di atas. Jadi orang-orang Arab, orang Saudi itu biasanya kalau pas musim panas itu mereka larinya kemana? Ke Taif. Dan kami pernah merasakan juga di Taif itu sampai ini teman, sampai turun apa? Bukan salju tapi es. Iya gitu. Pas hujan tapi nggak gede-gede, kecil-kecil. Memang dingin di sana. Jadi kalau di Mekah padahal jaraknya kurang lebih cuma 2 jam kurang lebih naik mobil itu. Tapi suasananya beda sekali. Nah, di sana dingin, di atas lebih dingin. Itu di Taif, ya, di Taif. Ini dulu ada berhala namanya Al-Lat. Wa kanat li Thaqif. Kabilahnya yang tinggal di situ adalah Thaqif. Kabilah Thaqif. Yang pertama dari Manah, yang kedua Al-Lat, kemudian yang ketiga ada namanya Al-Uzza. Al-Uzza itu di sebuah wilayah namanya Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah. Itu juga di antara berhala yang besar. Kanat hadhil asnam ats-tsalatsa akbar awthanil Arab. Al-Manah, Al-Lat, Al-Uzza itu adalah 3 berhala besarnya orang-orang Arab selain Hubal. Kalau Hubal ini kan yang pertama kali. Tapi yang 3 kita sebutkan di Al-Manah, Al-Lat, Al-Uzza itu mereka adalah berhala-berhala orang Arab pada zaman itu. Jadi sebelum Nabi SAW turun atau diutus, ya, agama Nabi Ibrahim sudah mulai dilupakan. Kemudian mereka sudah berada dalam sebuah kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian penting ada orang yang diutus untuk memurnikan kembali. Karena pada asalnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian dilupakan itu ajaran. Jadi lagi teman-teman Allah, kita yang ngaji saja bisa jadi ya lalai, bisa jadi lupa, apalagi yang mungkin mohon maaf kita tidak mau untuk belajar. Nah, maka di sini penting sekali untuk kita selalu merawat keimanan kita, merawat keistiqomahan kita agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi jamaah rahimakumullah. Tidak hanya itu. Lalu wa yuzkar anna Amr bin Luhai kana lahu ri'i minal jin. Jadi ceritakan bahwa Amr bin Luhai setelah mendatangkan tadi Hubal dari Syam taruh di dalam Ka'bah. Dalam buku ini disebutkan bahwa Amr bin Luhai itu punya jin, jadi punya khodam. Ya, tahu kan khodamnya? Punya khodam, punya jin yang jin itu memberikan informasi. Jadi jin itu bisa memberikan informasi, ya. Tapi jin tidak akan memberikan bantuan seperti ngasih makan siang gratis. Ya, jadi nggak ada. Bagi jin nggak ada namanya makan siang gratis. Pasti harus ada apa? Imbalannya. Jadi kalau orang yang berinteraksi ataupun minta tolong, minta bantuan sama jin, itu nggak gratisan.
harus ada imbalannya. Wani piro itu. Wani piro. Nah, akhirnya jin itu kemudian ngasih informasi bahwa ada beberapa berhala yang itu sudah tertimbun. Artinya sudah mungkin sudah dilupakan sehingga apa di bawah reruntuhan atau sudah tertimbun oleh tanah. Dan itu adalah berhala di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para ulama mengatakan bahwa awal mulanya terjadi kesyirikan itu adalah pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam nggak ada. Barulah kemudian di zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu muncul istilah menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya simple. Jadi ceritanya itu ada beberapa orang soleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jadi ada 5 ya. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu 5 nama orang soleh. Ketika mereka wafat, ini orang-orang sedih. Wah, ini orang-orang soleh kita wafat nih. Padahal mereka itu suka mengingatkan kita kepada Allah, suka ngisi ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Sudahlah, kita bikin monumen biar kita itu ingat jasa-jasa mereka. Sehingga kalau kita sedang futur, sedang down imannya, kita ingat, kita datengin itu patung, kemudian kita semakin semangat lagi. Asalnya dulu gitu. Setan datangin kepada mereka, oh gini aja mendingan. Ya, setan tuh kadang nasihatnya gini jemaah. Datang tapi beri nasihatnya, tapi itu intinya buruk. Hanya saja caranya kadang lembut. Jadi setan datang membisikkan kepada mereka, mendingan 5 orang itu kalian bikin patung. Nah, tujuannya apa? Sebagai cara kalian untuk meningkatkan semangat kalau sedang lemes beribadah. Akhirnya mereka mengiyakan itu bisikan setan. Generasi awal tiba-tiba habis, hilang. Datang generasi kedua yang nggak tahu asal muasal kenapa kok dibikinkan patung seperti itu. Taunya mereka ini patung disembah. Dulunya awalnya untuk ngapain? Nggak disembah dulu awalnya. Hanya dibuat ya sebagai pengingat, ya monumen gitulah. Kalau mereka sedang futur beribadah datang ke situ, wah ini dulu yang mengingatkan kita beramal soleh, semangat lagi. Tapi akhirnya generasi awal itu habis, meninggal dunia. Datanglah generasi anak cucu mereka yang nggak tahu asal muasal ini. Mungkin mereka juga tidak melestarikan atau tidak menceritakan dulu sebabnya kenapa mereka bikin itu. Nggak paham generasi yang berikutnya. Akhirnya apa? Mereka anggap oh mungkin dulu simbah-simbah kita dulu bikin ini adalah untuk disembah. Akhirnya disembahlah setelah itu jemaah. Dulunya orang-orang soleh itu, nama-nama orang soleh, orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setan pelan-pelan mengajak mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa awal mula terjadi kesyirikan itu adalah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tapi patung-patung tadi kemudian hilang, tertimbun. Akhirnya jin tadi itu memberikan informasi kepada Amr bin Luhai, tempatnya di sini loh. Nah, jin itu bisa memberikan informasi kepada kita, kepada manusia, terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, mereka punya akses itu. Tapi jin tidak tahu. Misalnya gini, jin tahu misalnya ada orang yang kehilangan barang. Kemudian ditanya, ini hilangnya di mana? Tahu dia. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau yang terjadi kan enak, ya. Sudah terjadi. Mereka punya akses. Tapi kalau yang akan terjadi, mereka nggak tahu di situ. Mereka nggak akan tahu sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu akhirnya setelah dikasih tahu oleh jinnya tadi, bahwa oleh khodamnya tadi, bahwa berhala-berhala tadi, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh itu letaknya di Jeddah. Akhirnya datangilah Jeddah itu, dibongkar. Akhirnya ketemu. Tsumma auradaha ila Tihamah. Setelah itu kemudian 5 berhala tadi diangkut, dibawa ke wilayah namanya Tihamah. Jadi dosanya nggak cuma membawa berhala di mana? Di Mekah, tapi juga menyebarluaskan di Tihamah. Nauzubillah min dzalik jamaah. Nabi SAW sampai menceritakan dalam sebuah riwayat, beliau bercerita ketika pernah melihat neraka, beliau mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai sedang menggeret ususnya di neraka jamaah.
Jadi saking ini yang saking pedih siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia itu sampai diperlihatkan kepada Nabi SAW, disiksa sampai ususnya itu ditarik. Jadi geret ususnya sendiri, subhanallah. Ini siksaan kepada Amr bin Luhai karena sudah membawa berhala di Jazirah Arab. Maka hadirin rahimahullah, kalau kita ini pernah ya melakukan sebuah dosa, kesalahan, sebelum kita wafat dan menutupkan mata, segera kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita hatinya itu lunak, lembut adalah dengan kita mengingat bahwa tidak ada siksaan yang lebih berat ketimbang siksaan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di akhirat nanti. Nah, itu 5 berhala yang kemudian didapatkan oleh Amr bin Luhai. Kita kemudian lanjutkan, jemaah. Lalu kalau kita melihat di sini bahwa hampir setiap kabilah itu memiliki berhala. Bahkan di sini disebutkan hampir setiap rumah juga memiliki berhala. Ada juga di antara berhala mereka yang dibuat itu dari kurma, jemaah. Kurma yang disusun. Nah, nanti kalau lapar mereka ngambil itu. Itu sampai segitunya, jemaah. Maka disebut sebagai jahiliyah. Mereka jahiliyah. Yang mengherankan lagi, jamaah rahimakumullah, sampai disebutkan di sini oleh Abu Raja Al-Utaridi, ini salah satu sahabat Nabi SAW yang menceritakan dulu sebelum mendapatkan hidayah. Kunna na'budul hajar. Kita ini dulu adalah penyembah batu. Mereka ini paganisme dulunya, menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa khairun minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Jadi kami ini punya sesembahan yang berasal dari batu. Tapi kalau kami sedang lewat atau kami dapetin batu yang lebih bagus daripada batu sebelumnya, kami buang batu yang pertama, kemudian kita jadikan batu lain itu sebagai sesembahan kita. Jadi mereka biasa gonta-ganti Tuhan itu, jemaah. Biasa gonta-ganti berhala. Jadi misalnya sekarang dia punya batu. Nah, kemudian kok selang beberapa tahun, ini kayaknya ada berhala yang lebih menarik. Yang ini kayaknya sudah nggak trennya, dibuang yang ini, ganti lagi sesembahan yang lain. Yang dulunya mungkin dari batu biasa, ya batu kali, dapat dari batu akik misalnya. Yang dari batu kali dibuang, akhirnya mereka sembah apa? Yang dari batu akik. Batu akik ternyata sudah nggak tren lagi, sudah kadaluarsa, dapat lagi dari batu apa misalnya gitulah. Ya sudah, jadi disembah. Begitu seterusnya. Faida, apabila kami mendapatkan faida wajadna hajaran huwa khairun minhu alqainahu akhadna al-akhar, kami akan buang dan kami akan sembah yang baru. Faida lam najid hajaran jama'na juthwatan min turab. Tapi kalau kami tidak mendapatkan batu yang lebih bagus, maka kami akan kumpulkan tanah. Kemudian apa? Tsumma ji'na bisyah fahalabna. Kemudian kami perah susu kambing dari air susu tersebut, kemudian apa? Untuk mencampur tanah, akhirnya dibuat apa? Patung, teman. Segitunya mereka buatnya. Jadi mereka itu kreatif sebetulnya. Tapi tidak pada tempatnya. Ya cepat bosan juga kan? Ini kayaknya udah nggak tren lagi, dah ganti lagi. Tapi kalau nggak dapat, mereka akan cari apa? Cari tanah, pasir. Kan pasir nggak bisa disusun ya. Akhirnya baru bisa disusun tanah itu dengan apa? Kalau dicampur dengan air. Nah, mereka nggak dapat air. Akhirnya dengan susu kambing. Itu sesembahan mereka, jemaah. Subhanallah. Tsumma tufna bi, kemudian kami tawaf. Tawafnya di apa? Di berhalanya. Nah, inilah gambaran kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus. Sudah berada pada tingkatan yang buruk, sudah pada tingkatan di mana mereka ini rusak. Tapi tetap masih ada orang-orang yang punya jiwa-jiwa yang hanif. Mereka masih ada di antara orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat sedikit sekali. Nah, semakin lama akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah jamaah rahimahullah kita bisa tahu, oh ternyata ketika Nabi diutus itu memang kondisinya lagi parah-parahnya kayak gitu.
Dan waktu bulan lalu kita sudah sampaikan ya, tabiatnya orang-orang gurun itu kan lebih taat. Tabiatnya apa? Orang-orang gurun lebih taat. Tapi kalau orang yang sudah punya peradaban, kadang mereka itu ketika datang peradaban lain ataupun sebuah ajaran lain, mereka akan mengatakan, oh kami ini sudah mapan, gitu ya. Orang gurun mereka taat, ya. Apalagi tabiatnya orang-orang yang berada di mana, di gurun itu mereka taat pada pimpinannya, roisnya, ya, kepada mbah kaumnya itu. Mereka taat. Apalagi Nabi Muhammad SAW sekali lagi, ya, dari kabilah atau maaf dari suku yang sangat disegani pada zaman itu, Quraisy. Nah, disinilah kita bisa paham ketika bangsa Arab sedang mengalami kejauhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyembah berhala, menyembah sesuatu yang mereka bikin sendiri, menyembah sesuatu yang itu adalah buatan manusia. Disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala utus mereka. Sampai-sampai masih ada hati yang lurus ketika mereka ini merenungi, melihat sebuah berhala. Dan ini kisah nyata yang dialami oleh beberapa orang Arab pada zaman itu. Mereka melihat berhala, tiba-tiba datang burung. Apa yang terjadi teman-teman? Burung itu kemudian apa? Mohon maaf, sampai mengeluarkan kotoran di situ. Orang ini mengatakan, loh, ini Tuhan, tapi kok nggak bisa menjaga dirinya sendiri dari kotoran? Gimana mau menjaga kita? Wah, ini kan fitrah mereka, fitrah manusia bertuhan itu ada di situ. Dia orang musyrik, tapi ketika melihat Tuhannya itu mohon maaf, dikencingi ataupun dikencingi lah oleh burung atau ada kotoran yang hinggap di situ, dia mengatakan dalam hatinya, bagaimana dia akan menjaga kita kalau dia saja nggak bisa menjaga kita, nggak bisa menjaga dirinya? Bagaimana dia akan melindungi kita? Dia nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Kan nggak bisa dia membersihkan diri sendiri. Dia harus ada orang yang datang kemudian membersihkan kotoran yang hinggap di patung tersebut. Nah, ini kondisi kepercayaan orang-orang Arab pada saat itu. Nah, apa yang menjadi ibadah-ibadah orang zaman itu? Yang pertama disebutkan di sini, kanu yaqufuna 'alaiha wa yaltaji'una ilaiha. Ada di antara mereka yang tinggal di situ. Jadi tinggal di berhalanya, tinggal bersama dengan berhala, bahkan dibuatkan rumah, bahkan mereka tawaf di situ, minta bantuan di situ, mereka berdoa di situ dan lain sebagainya. Kemudian wa kanu yahujjuna ilaiha wa yatufuna haulaha. Tidak hanya tawaf, mereka juga kadang juga meniatkan ibadah haji. Jadi hajinya mereka ya di berhala-berhala itu. Nah, ini sudah mulai tinggalkan ya. Ka'bah sudah mulai tinggalkan. Ya, mereka datang ke Mekah bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk tawaf kepada berhala. Apalagi Hubal di mana? Di dalam Ka'bah. Oleh sebab itu di tahun ke-8 Hijriah pada peristiwa Fathu Makkah yang masih jauh itu, Nabi datang dan sekeliling Ka'bah itu ada berapa berhala jemaah? 360 berhala. Itu mungkin sebagiannya sudah hancur atau mungkin sudah ganti. Tapi 360 berhala itu yang mengelilingi Ka'bah. Kita nggak bisa membayangkan Ka'bah dulu ya, atau Masjidil Haram dulu itu nggak sama seperti hari ini. Sekarang luasnya. Dulu kan kecil. Maksudnya bukan kalau Ka'bahnya sama, maksudnya inilah lingkarannya untuk tawafnya. Itu kalau 360 ada berhala kira-kira seperti apa itu kan. Mungkin 360 itu sudah mengalahkan marwahnya apa? Ka'bah. 360. Tapi ketika Nabi datang, dihancurkanlah satu persatu. Dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dulu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Nah, itulah kondisi yang terjadi di bangsa Arab pada zaman itu. Dan di antara bentuk ibadah mereka kepada sesembahan ataupun berhala-berhala tadi adalah mereka itu menyembelih dan tujuannya untuk sesembahan tadi. Jadi menyembelih untuk dikorbankan, untuk sesajen itu ya, untuk sesajen, untuk dipersembahkan. Jadi ini diantara hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Tapi mereka tetap masih ada ajaran-ajaran yang masih terjaga. Jadi meskipun mereka sudah rusak seperti itu, tapi mereka tetap ada akhlak-akhlak yang masih terjaga. Di antaranya adalah ajaran Nabi Ibrahim, memuliakan tamu,
mereka itu pantang berbohong, mereka ini jujur. Itu diantara akhlak-akhlak yang masih ada mereka pegang. Tapi tentunya ada banyak kerusakan-kerusakan secara agama yang kemudian ini perlu adanya nabi yang kemudian diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah Allah, ini mungkin yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, bahwa ternyata satu orang yang pertama kali mendatangkan berhala di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai dari kabilah Khuza'ah. Kemudian kita kenal dulunya ini adalah orang solih, dulunya adalah ahli ibadah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan hati orang tersebut sehingga menjadi orang yang mengajak untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk memberikan hidayah kepada seseorang dalam sekejap, hidayah pun juga bisa Allah cabut dalam sekejap. Jadi jangan pernah kita ini merasa aman. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga iman kita, takwa kita, ibadah kita. Dengan beribadah, karena satu ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi penguat ibadah yang lain. Satu amal soleh yang kita tanam hari ini akan membuat tumbuh ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau kita tidak menanam kebaikan, tidak akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang lain. Satu kebaikan akan mengundang kebaikan yang lain, sebaliknya satu keburukan pun juga akan mengundang keburukan yang lain. Jadi jamaah Allah, semoga ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang layak untuk kita pelajari sirah nabinya, sirah dan perjalanan hidupnya sebagai cara kita untuk mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.